Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-8 mengenai administrasi keuangan, yang meliputi yang pertama, pengertian administrasi keuangan, yang kedua, sumber pembiayaan pada satuan pendidikan, yang ketiga, pengelolaan keuangan sekolah, yang keempat, proses administrasi keuangan, dan yang terakhir, peran guru dalam administrasi keuangan. Nah, kita bahas yang pertama, pengertian administrasi keuangan. Sama-sama kita ketahui, administrasi itu adalah mengelola. Jadi, administrasi keuangan itu adalah suatu kegiatan untuk manajemen atau mengelola keuangan sekolah agar semua kebutuhan atau keperluan sekolah dapat terpenuhi dengan baik, yang dilaksanakan secara tanggung jawab, tertib, efektif, dan efisien sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Nah, yang kedua, ada sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Nah, perlu kita ketahui, pembiayaan pendidikan ini adalah proses di mana pendapatan atau sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan di sekolah. Nah, menurut Amirin, tahun 2013, halaman 92 mengatakan sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah dikategorikan dalam 5 hal. Yang pertama, anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan. Yang kedua, dana penunjang pendidikan atau DPP. Yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Yang keempat, sumbangan dari pemerintahan setempat dan bantuan lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada pengelolaan keuangan sekolah. Nah, di sini kepala sekolah sebagai pelaksana anggaran sekolah harus memahami apa itu manajemen sekolah, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan semua kebutuhan sekolah. Manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan sekolah. Nah, seorang kepala sekolah harus memiliki ilmu pengetahuan tentang manajemen, khususnya manajemen keuangan. Mengapa demikian? Karena untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada di sekolah tidak terlepas dari pengolahan dana. Nah, ada beberapa jenis yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu yang pertama, prinsip keadilan, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, transparansi, dan yang terakhir, akuntabilitas publik. Nah, poin yang keempat, proses administrasi keuangan. Nah, proses administrasi keuangan ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pemeriksaan laporan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perencanaan. Di dalam perencanaan memiliki 2 proses, di mana yang pertama adanya penyusunan RPS dan adanya penyusunan RKAS. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyusunan RPS. Rencana pengembangan sekolah atau RPS merupakan fungsi yang amat penting yang harus dijadikan pedoman sekolah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Nah, RPS ini bertujuan untuk mencapai suatu pendidikan dan mengurangi risiko sekecil-kecilnya. Nah, yang kedua, penyusunan RKAS.
Nah, RKAS merupakan biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. Yang kedua, pelaksanaan. Tadi yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini mengarah kepada penggunaan dan pencatatan dana. Selanjutnya, proses yang ketiga, ada pelaporan dan pertanggungjawaban, dan proses yang terakhir ada pemeriksaan laporan. Nah, selanjutnya poin yang terakhir, yang kelima, ada peran guru dalam administrasi keuangan. Nah, penanggung jawab keuangan sekolah tidak hanya kepala sekolah saja, tetapi semua pihak yang terlibat di dalam sekolah, khususnya guru, semua bekerja dengan baik sehingga dapat membawa pendidikan lebih baik lagi. Nah, di sini ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan. Di antaranya yang pertama, membuat file keuangan sesuai dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data, usulan pembayaran gaji, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dan bantuan operasi sekolah atau dana BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel, dan yang terakhir, menyimpan serta membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Nah, dengan pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi keuangan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk manajemen atau mengelola keuangan sekolah agar semua keperluan atau kepentingan sekolah dapat terpenuhi dengan baik, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, tertib, efektif, dan efisien, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Nah, proses administrasi keuangan terbagi 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, pemeriksaan laporan. Nah, sekian sedikit pembahasan dari saya mengenai materi administrasi keuangan. Mohon maaf atas salah penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.